Surabaya dulunya punya Doli tapi sekarang sudah tutup. Selain Doli, ada juga kuburan kantor PSK Kembang Kuning yang sepertinya masih ada sampai sekarang. Apa masalahnya? Meski berulang kali dituntut, ternyata prostitusi masih marak di Taman Makam Kembang Kuning Surabaya. Perdagangan seks di sini ternyata sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Pada Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022, Cuncarsono Prasetyo, salah satu penggiat sejarah komunitas Begandring Surabaya menjelaskan, itu sudah ada sekitar tahun 1975. Warga setempat juga membenarkan keberadaan makam Kembang Kuning sejak tahun 1970-an, dan seorang warga yang meminta namanya diinisial HN mengatakan, di Kembang Kuning telah melakukan prostitusi sejak kecil. Sudah ada sejak tahun 1975, saat itu juga banyak PSK yang belajar membaca Al-Quran dari orang-orang tua di daerah itu. Saya ingat betul, mereka membaca Al-Quran bersama saya, ujar HN. Kembali ke Kuncar, ia menjelaskan bahwa makam Kembang Kuning merupakan bagian dari makam Penele di Surabaya. Karena saat itu kuburan Penele sudah penuh, kalau Kembang Kuning dibangun karena makam Penele sudah penuh, dibangun tahun 1924 sebagai perpanjangan dari makam Penele, kata Kuncar. Menurut Kuncar, prostitusi di makam Kembang Kuning tidak lepas dari kreasi Doli, seorang PSK terpencil. Saat itu, bisnis prostitusi menyebar dari jauh hingga ke desa Sitkumplei. Cerita prostitusi di pemakaman Kembang Kuning ini ada hubungannya dengan Doli. Ada desa Sitkumplei yang tingkat prostitusinya dan tingkat kebutuhan prostitusi paling rendah di daerah itu, kata Kuncar. Awalnya praktik ini diterapkan di sekitar desa Sitkumplei, namun lama-kelamaan menyebar ke area makam. Tidak hanya wanita, tetapi bencong, waria, juga umum. Seiring berjalannya waktu, sudah banyak kuburan, banyak juga di Jalan Diponegoro saat itu, lanjut Kuncar. Kuncar menambahkan, tempat prostitusi Doli merupakan kuburan Tionghoa, sedangkan makam Kembang Kuning merupakan makam orang Eropa, tapi makam Tionghoa itu digabung dengan makam Kembang Kuning karena dulunya makam Tionghoa itu adalah tempat pelacuran yang dijadikan pemukiman, kata Kuncar. Prostitusi di Kembang Kuning masih eksis sampai sekarang. Dalam cahaya redup lentera, terlihat beberapa wanita duduk di atas makam, sedang berdandan. Mereka ternyata pekerja seks yang menunggu pelanggan. PSK, Jam Infocom yang sedang menginap di sebuah kafe di sisi selatan makam cukup beruntung bisa melihat aktivitas mereka dari dekat. Kemudian seorang pria datang untuk minum kopi. Saya baru saja duduk. Dia sudah menyapa. Apakah Anda mengerti, Pak? Pria itu. Jam Infocom mengira pria itu menginginkan kopi. Belum, masih pesan kopi, jawab Jam Infocom, dan lelaki itu terkekeh. Setelah percakapan singkat, pria itu memperkenalkan dirinya. Dia mengaku dari Pasuruan dan berinisial AU, 39, sepertinya dia sedang mencari kesenangan sesaat. Ia beberapa kali menggerogoti makam Kembang Kuning, apalagi jika dia bekerja di sebuah gedung di Surabaya. Saya terikat kontrak dengan AU. Biasanya saya kesini 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali kalau saya kerja di Surabaya. Tidak perlu, kami sedang bekerja di kampus sekarang. Katanya, Au mengatakan bahwa makam Kembang Kuning adalah tempat bersuka cita baginya, tidak hanya murah, tetapi wanita dapat memilih dengan bebas. Baginya, seks di kuburan merupakan sensasi tersendiri. Bagian yang paling menarik adalah bermain di kuburan. Seperti Vegas, saya terkadang gugup ketika serangan semacam ini terjadi, kata Au. Sesekali ia tetap melakukan pornografi dan lebih memilih nongkrong di rumah kontrakan perempuan jika mampu. Sebab, taruhan bermain di kuburan dan di rumah kontrakan berbeda. Kalau main di pekuburan lebih murah karena alasnya kardus atau kroso, karpet. Kalau perempuan yang sewa, kamar, papan, bahkan sewanya sendiri lebih mahal, tambah Au. Menurut Au, prostitusi di makam Kembang Kuning tidak seramai tahun-tahun sebelum COVID-19 karena makam Kembang Kuning dibatasi saat wabah COVID-19 merebak. Tahun 2018 masih ramai, sekarang lumayan sepi. Apalagi banyak orang yang pindah ke sini, kawasan makam selatan, apalagi sudah dipasang lampu jalan di jalan utama, kata Au.